Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di tengah kesunyian yang menyelimuti udara, tangisan tragis terdengar. Setelah itu, seorang lelaki tua yang rambutnya setengah putih bergegas keluar dan berdiri di tempat Duke Zong kehilangan nyawanya, seluruh tubuhnya menggigil. Orang ini bukanlah orang asing bagi semua yang hadir. Dia juga berasal dari keluarga kerajaan iblis ilusi dan dia dikenal sebagai Adipati Han. Dia memegang posisi senioritas tertinggi di istana Duke Zong dan dia adalah eksponen terkuatnya. Selain itu, dia juga paman Duke Zong. Dia berada di tingkat ke-6 alam sovereign mendalam, landasan seluruh istana Duke Zong. Di kota Demon Imperial, baik kekuatan maupun posisinya memiliki pengaruh yang besar. Setelah Duke Zong mengambil alih pengelolaan istana Duke, dia mendukung Duke Zong dari bayang-bayang dan menjadi penjaganya. Dengan adanya dia, bahkan di kota Kekaisaran Iblis di mana jumlah ahlinya sebanyak awan, hampir tidak ada orang yang bisa menyakiti Duke Zong. Tapi hari ini, dia hanya bisa memandang tanpa daya ketika Duke Zong langsung dibakar menjadi abu. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk maju melindunginya karena dia bahkan tidak bisa bereaksi sampai Duke Zong menemui akhir yang kejam. Permaisuri iblis kecil, Adipati Han berteriak saat kesedihan dan kemarahan bercampur dalam suaranya. Meskipun Adipati kerajaan di rumahku mungkin berbicara sembarangan, kejahatannya tidak layak dihukum mati. Namun kamu sebenarnya sangat kejam. Kejahatan yang tidak pantas dihukum mati. Permaisuri iblis kecil berkata dengan suara sedingin es, Duke Huai berusaha melakukan pembunuhan besar-besaran dan setiap akar klannya layak digali dan dibakar. Sebagai antek Duke Huai, Duke Zong pantas mati 10.000 kali lipat. Dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada permaisuri ini. Bahkan kematian bukanlah hukuman yang cukup. Adipati Han, karena kesetiaan yang Anda tunjukkan kepada ayah permaisuri ini, untuk saat ini, saya tidak akan melibatkan Anda dalam kesalahannya. Tetapi jika kamu berani mengucapkan satu kata pun untuk mendukung Adipati Zong atau Adipati Huai lagi, permaisuri ini akan membunuhmu juga. Wajah Adipati Han berkedut namun tiba-tiba dia mengeluarkan raungan keras, kau membunuh adipati kerajaanku. Jika kamu punya nyali, maka kamu bisa membunuh Duke ini juga. Mata permaisuri iblis kecil yang sehitam malam sedikit menyipit saat dia menjawab dengan suara yang membawa rasa dingin sedingin es dan janji kematian yang tidak segan-segan menyebar ke dalam jiwa semua orang. Karena kamu ingin mati, maka permaisuri ini akan membantu Anda mencapai tujuan Anda. Kamu memanjakan Duke Zong dalam pengkhianatannya, jadi kamu juga layak mati. Sebelum suara permaisuri iblis kecil turun, sensasi dingin yang menusuk tulang telah menyebar ke seluruh tubuh Duke Han. Dia adalah seorang raja tingkat 6 yang bermartabat, tetapi dia, pada saat ini, tiba-tiba merasakan malapetaka yang akan menimpa kepalanya. Ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya tumbuh dan membengkak seperti iblis yang terbangun menggerogoti jiwanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa permaisuri iblis kecil akan benar-benar mengirimkan pukulan mematikan padanya, dan tanpa sedikit pun keraguan pada hal itu. Dia pastinya tidak pernah bermimpi bahwa, mengingat kekuatannya sendiri, dia akan benar-benar merasakan ketakutan yang begitu akut, setelah niat membunuh permaisuri iblis kecil yang mengurung dirinya. Yang lain tentu saja tidak tahu bahwa di bawah pernyataan permaisuri iblis kecil yang dingin dan kejam, kepercayaan diri Adipati Han hampir runtuh. Dia dengan keras menggertakkan giginya dan dengan ceroboh meluncurkan dirinya ke udara. Dia menjerit tercekik saat dia dengan panik memusatkan seluruh energi dalam tubuhnya dan meledak ke arah permaisuri iblis kecil. Permaisuri iblis kecil, hati-hati. Su Xiangnan menangis ketakutan. Duke Han dianggap ahli bahkan di antara para raja, dan 4 bulan lalu sama sekali bukan lawannya. Tapi saat tangisan Su Xiangnan baru saja jatuh,
tangisan melengking dan menyedihkan yang menyerupai babi yang disembelih mengoyak udara hampir seluruh kota Kekaisaran Iblis. Setelah gerakan memutar yang menyentak, Adipati Han, yang baru saja meluncurkan tubuhnya ke udara, terjatuh kembali ke tanah dalam keadaan celaka. Tangisan yang sangat serak mengoyak udara, seolah-olah ia sedang mengalami penyiksaan paling kejam di dunia. Semua penonton melebarkan mata mereka karena khawatir dan takut. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa tangan Duke Han sedang terbakar oleh dua kumpulan api emas merah. Api gagak emas. Kedua kelompok api gagak emas ini tidak kuat atau panik, tidak lambat atau cepat, tidak hangat atau panas, mereka terus terbakar, dan dalam sekejap mata telah menghanguskan hampir seluruh daging di tangan Raja tingkat 6 ini, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Setelah itu, bahkan tulang putihnya mulai bersinar terang saat dibakar, dan kedua tangan Adipati Han telah sepenuhnya lenyap dari atas lengannya. Hahaha. Duke Han berteriak seolah-olah hidupnya bergantung pada hal itu dan berguling-guling dengan panik saat dia mati-matian mencoba menggunakan energinya yang dalam untuk melawan api yang rakus ini. Namun dua kelompok api emas merah yang terlihat sangat lembut terus menyala dengan stabil, tanpa hambatan apapun. Setelah dia berguling dan menamparkan dengan panik, api emas merah bahkan telah menyebar ke dada, pinggang dan pahanya. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 10 kumpulan api emas merah menyala di tubuhnya, dan lengannya telah terbakar hingga setengah dari panjang sebelumnya. Tangisan menyedihkan Duke Han sama sedih dan melengkingnya seperti ratapan iblis dari dalam neraka. Seluruh tubuhnya menggeliat dan berkerut secara tiba-tiba, matanya hampir keluar dari rongganya karena rasa sakit yang luar biasa dan urat biru di dahinya jelas menonjol dan menggeliat di dahinya seperti cacing tanah. Api emas merah masih mempertahankan kecepatan awalnya saat menyala tanpa suara. Itu sangat lembut sehingga hampir tampak anggun, namun ia melahap tubuh raja sedikit demi sedikit. Semua perjuangan Duke Han, dan kekuatannya yang luar biasa dari seorang raja tingkat 6, sebenarnya tidak mampu melakukan apapun untuk menghalangi api ini sama sekali. Kejutan dan ketakutan yang tak terbatas muncul di wajah semua orang yang hadir. Duke Han adalah anggota keluarga kerajaan iblis ilusi, tubuhnya mengandung sedikit garis keturunan gagak emas dan dia juga mengembangkan seni mendalam berbasis api. Sehubungan dengan api, tubuhnya memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadapnya. Selain itu, sebagai raja tingkat 6, dia memiliki kekuatan besar yang dianggap saleh oleh sebagian besar praktisi. Tapi di bawah dua kumpulan kecil api ini, dalam rentang selusin napas, sepertiga tubuhnya telah lenyap. Adipati Han. Salah satu anggota istana Duke Zong mengulurkan lengannya yang gemetar hebat saat dia mengambil satu langkah ke depan, seolah dia ingin memikirkan cara untuk memadamkan api di tubuh Duke Han. Jangan melangkah lebih jauh. Satu orang dengan gigi memeganginya dan dengan putus asa mundur setelah itu. Jika mereka bersentuhan dengan api yang cukup kuat untuk membakar tubuh raja tingkat 6 menjadi abu, mereka hanya mendekati kematian. Mata semua orang terbelalak kaget dan ngeri dan mulut mereka ternganga. Menyaksikan Duke Han dengan panik memelintir dan memutarbalikkan tubuhnya saat dia terbakar dan mendengarkan ratapannya yang menyedihkan, dan menyedihkan telah menyebabkan tubuh semua penonton menjadi sangat dingin. Pada saat itu juga, mereka bahkan merasa bahwa telah diceburkan ke dalam api penyucian neraka, di mana mereka sedang menyaksikan seorang pendosa dibaptis dalam api-api penyucian sebagai upah yang adil. Permaisuri iblis kecil, lepaskan aku. Kecil, permaisuri iblis, lepaskan aku. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa hebatnya rasa sakit yang menyebabkan Raja tingkat 6 mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, menyebabkan Raja tingkat 6 mengemis dengan cara yang sangat tidak sedap dipandang, tidak sesuai dengan statusnya. Api emas merah telah menyebar ke seluruh tubuhnya dan secara bertahap,
semua perjuangan dan jeritannya dilahap habis oleh api. Ketika api emas merah ini akhirnya padam, tubuh Adipati Han telah lenyap sepenuhnya dari tempat itu, sama seperti Duke Zong yang baru saja meninggal, tidak ada satupun jejak jenazahnya yang tersisa. Sepanjang keseluruhan proses, ekspresi kaget dan ngeri muncul di wajah dan mata seluruh penonton, dan tidak hilang sedikit pun. Di seluruh aula besar, hanya permaisuri iblis kecil yang benar-benar tanpa ekspresi dari awal hingga akhir, seolah-olah dia sedang menyaksikan tontonan yang terlalu biasa. Di antara kelompok orang yang paling dekat dengan tempat Adipati Han berada, Tuan tingkat 9 dari Istana Adipati Huai begitu lumpuh karena ketakutan hingga tubuhnya berlutut di tanah. Praktisi mendalam lainnya, yang terendah adalah Kaisar dan yang tertinggi adalah Raja, semuanya memiliki kengerian yang terukir di pupil mereka. Sebagai eksistensi yang tak tertandingi dan tak tertandingi di mata masyarakat awam, ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka merasa bahwa benar-benar sangat kecil. Ini tidak mungkin. Murid Duke Huai terus berkontraksi ketika dia menolak untuk mempercayai apa yang dia saksikan, menolak untuk percaya bahwa kekuatan seperti itu ada di dunia ini, dan terutama menolak untuk percaya bahwa kekuatan ini sebenarnya milik permaisuri iblis kecil. Apa, kekuatan macam apa itu? Mu Yubai mati-matian menghirup udara dingin. Sebagai seseorang yang sangat setia kepada klan Kaisar Iblis, menyaksikan kembalinya permaisuri iblis kecil menjadi begitu kuat seharusnya membuatnya menjadi liar karena gembira. Tapi pemandangan yang baru saja dia saksikan, kematian Raja tingkat 6 yang menyakitkan dan menakutkan, sebenarnya menyebabkan keterkejutan dan ketakutan di hatinya jauh melebihi rasa takjub dan gembira. Karena ini pada dasarnya adalah semacam kekuatan mengerikan yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Bahkan jika garis keturunannya terbangun, itu tetap tidak menakutkan sampai sejauh ini. Mata ambisi terbesar di bawah langit terbuka lebar saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan agak bingung. Kekuatan ini, mungkinkah itu semacam bantuan khusus yang ditunjukkan oleh roh ilahi gagak emas? Mata Yun Qinghong menjadi sedikit kusam. Kekuatan yang baru saja dia saksikan jauh melampaui seluruh pengetahuan atau pemahamannya. Ini bukan lagi kekuatan yang bisa dikategorikan kuat, melainkan bisa dikatakan menentang surga. Yun Ce malah menggelengkan kepalanya dan menjawab, ini bisa dianggap sebagai rahasianya. Semua orang kagum dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh permaisuri iblis kecil, tapi tidak ada yang tahu bahwa kekuatannya saat ini berasal dari rasa hausnya akan balas dendam dan dia telah memberikan nyawanya sebagai imbalannya, dan jika seseorang benar-benar ingin memasukkan hal itu juga harus dibayar dengan keperawanannya. Yun He, Yun Jiang, Yun Si. Permaisuri iblis kecil berkata sekali lagi dan 6 kata pendek ini seperti 6 jarum dingin yang menembus hati dan jiwa semua orang yang hadir, menyebabkan seluruh tubuh mereka membeku dalam kedinginan. Cepat tangkap Duke Huai. Jika ada yang berani ikut campur, permaisuri ini akan membunuh orang itu. Jika satu orang menghalangiku, permaisuri ini akan membunuh satu orang. Jika 100 orang menghalangiku, permaisuri ini akan membunuh 100 orang. Jika seluruh dunia menghalangiku, permaisuri ini akan membaptis dunia ini dengan darahnya. Suara yang tidak terikat dan berdarah dingin ini sangat mengguncang jiwa semua orang yang hadir. Pada saat ini, semua orang bertemu dengan kesadaran yang sangat jelas bahwa, permaisuri iblis kecil yang kembali setelah 4 bulan pastinya bukanlah permaisuri iblis kecil yang mereka kenal. Ya, tanggapan yang sama diberikan tetapi nadanya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Aura ketiga tetua keluarga Yun ini, yang telah melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, segera mengalami perubahan besar. 3 tangan tua yang dipenuhi dengan energi petir yang tebal dan kuat langsung meluas ke arah Duke Huai. Sebelumnya, ketika mereka bergegas menuju Duke Huai, apakah itu pergerakan kekuasaan?
mereka masih 30% konservatif dan 70% khawatir. Tapi sekarang, mereka sangat ganas dan parah, energi mereka dengan cepat melonjak di sekitar mereka dan bahkan membawa suara guntur yang memekakkan telinga. Siapa yang berani menyentuh yang mulia? Jumlah ahli yang dimiliki Duke Huai di bawahnya jauh melampaui imajinasi orang biasa. Tanpa melebih-lebihkan sedikit pun, dapat dikatakan bahwa lebih dari 70% raja di kota Kekaisaran Iblis telah ikut serta dalam faksi Duke Huai. Hari ini adalah upacara kenaikan besar Duke Huai, jadi dia memiliki banyak ahli di sisinya. Duke Huai sendiri juga seorang raja tingkat menengah, jadi setiap orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pengawalnya adalah yang terkuat dari yang terkuat di alam iblis ilusi. Orang dengan kekuatan terendah juga adalah raja tingkat menengah. Pembangkit tenaga listrik terhebat semacam ini yang mungkin tidak akan dilihat oleh orang biasa sekalipun dalam hidup mereka, yang dipandang sebagai dongeng di mata mereka, hanya hari ini saja, di balai kerajaan iblis ini, Duke Huai memiliki 17 orang seperti itu di sisinya. Ini hanya menghitung pengawal pribadinya yang sangat setia kepada istana Duke Huai. Ini jelas tidak memperhitungkan kekuatan puncak yaitu keluarga penjaga dan istana Duke lainnya yang telah mendukungnya. Ketika tiga tetua agung keluarga Yun mengambil tindakan, 4 orang dengan pakaian berbeda muncul dari udara kosong di belakang Duke Huai dan menghalangi gerak maju mereka saat mereka tiba-tiba bentrok dengan 3 tetua agung. Setiap orang dari orang-orang ini dibanjiri dengan aura yang sangat kuat dan kental. Itu sebenarnya adalah aura yang sangat kuat sehingga sangat cocok dengan aura Yun He, Yun Jiang, dan Yun Si. Lu Zanfeng, Bai Jinghong, Tang Luanli, Xiao Qingshan, 4 Raja Langit Selatan yang mengguncang perbatasan selatan 700 tahun yang lalu. Di sudut aula besar, seorang lelaki tua berteriak ketakutan, dan 4 nama yang dia ucapkan bagaikan 4 sambaran petir di telinga semua orang. Di dunia ini, jika seseorang menjadi raja, namanya akan mengguncang langit. Terutama para praktisi di luar kota Kekaisaran Iblis. Jika mereka bisa menjadi raja, mereka akan menjadi sangat terkenal, dan bahkan setelah beberapa generasi, mereka tetap tidak akan dilupakan. 4 Raja Langit Selatan. Keheranan mewarnai wajah Yun Qinghong, ini adalah orang-orang yang menggemparkan dunia yang sering disebutkan oleh kakekmu bertahun-tahun yang lalu. 700 tahun yang lalu, mereka telah menjadi raja dan setelah itu hanya ada sedikit berita tentang mereka. Saya mengira mereka telah kembali ke tanah air untuk hidup dalam pengasingan. Tapi siapa sangka mereka sudah lama berada di bawah istana Duke Huai. Sepertinya ambisi istana Duke Huai lahir jauh lebih awal dari apa yang kita duga. Kata Yun Ce dengan alis cekung. Selama bertahun-tahun, kami tidak pernah berani meremehkan kekuatan istana Duke Huai. Yun Qinghong berkata sambil alisnya menyatu erat. Tetapi hanya dalam 4 bulan inilah kami menjadi benar-benar menyadari bahwa kekuatan sebenarnya dari istana Duke Huai telah jauh melebihi perkiraan kami sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 3 hari setelah berita kematian permaisuri iblis kecil di Golden Crow Lightning Flame Valley tersebar, seluruh kota Kekaisaran Iblis telah sepenuhnya berada di bawah kendali istana Adipati Huai, kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Yun Ce menggelengkan kepalanya, ayah, kamu tidak perlu merasa kalah. Jika hanya Duke Huai saja, dia pasti tidak akan memiliki kemampuan seperti ini. Itu adalah Duke Ming, dia terlalu menakutkan. Dalam beberapa ratus tahun ini, seluruh alam iblis ilusi telah menari di telapak tangannya, tapi tidak ada yang menyadarinya. Segala sesuatu yang telah terjadi semuanya terjadi sesuai rencana yang telah dia atur. Namun, perhitungan manusia tidak akan pernah melebihi keinginan surga. Yun Ce mengangkat kepalanya, menatap permaisuri iblis kecil dan berkata dengan suara rendah, namun epilog dari rencananya yang sempurna telah memaksa keluar setengah dewa. Setengah dewa, Yun Qinghong dan Mu Yurou menatap kosong saat mereka menjawab.
Sekarang saya sangat ingin melihat apakah kekuatan besar yang telah dikumpulkan Duke Ming dengan hati-hati dan metodis selama bertahun-tahun, dapat bertahan melawan murka dan api dewa yang marah. 4 Absolut Langit Selatan berhadapan dengan 3 tetua agung keluarga Yun, namun sebelum 7 raja bisa saling bentrok, distorsi di udara telah berubah menjadi pusaran raksasa. Pergerakan ketiga tetua agung segera melambat dan pada saat ini, udara di atas melengkung sekali lagi ketika 3 orang lagi muncul dari udara kosong. Saat mereka secara eksplosif turun ke tanah, aura mereka, secara praktis tidak kalah dengan 4 Absolut Langit Selatan. 10 Raja Agung, dan semuanya adalah Raja tahap pertengahan atau akhir, aura mereka bercampur satu sama lain, dan seperti gelombang lautan luas, mereka menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Kekuatan gabungan dari 7 raja yang bekerja bersama, ini adalah kekuatan yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh orang normal. Selain kota Demon Imperial, wilayah lain di dalam alam iblis ilusi, bahkan jika itu adalah kota langit iblis terbesar, tidak akan mampu menghadirkan 7 raja. Meskipun ketiga tetua agung keluarga Yun kuat, mereka pasti tidak akan bisa mendekati Duke Huai jika dia berada di bawah perlindungan 7 raja tahap menengah hingga akhir. Pada saat ini, aura yang sangat panas tiba-tiba menyelimuti udara dan turun, ini jelas merupakan aura panas yang terik, tapi saat turun, seluruh penonton merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuh mereka. Mengikuti distorsi udara, di bawah tatapan tertegun semua yang hadir, sosok permaisuri iblis kecil muncul di antara 3 tetua agung keluarga Yun dan 7 raja agung. Di tubuhnya, sosok emas merah dari gagak emas muncul dalam sekejap, dan setelah itu, ia melepaskan kemegahan yang tak henti-hentinya. Dalam sepersekian detik, seluruh aula besar, dan bahkan seluruh ruang yang berada dalam garis pandang penonton menjadi tertutup oleh cahaya merah. Ini, Yun Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara rendah, alam ketiga gagak emas, pecahnya matahari yang terbakar. Di udara yang telah berubah menjadi merah padam, api gagak emas yang tak ada habisnya dan tak terbatas dengan cepat diaglomerasi saat itu menjadi sosok gagak emas yang sangat panas, menyengat mata namun ilahi dan sakral. Itu merobek dunia merah-merah, menembus ruang dan terbang menuju 7 raja yang berdiri di depan Duke Huai. Dalam sekejap, kekuatan gabungan dari 7 raja agung itu, yang cukup kuat untuk menghancurkan sebuah kota, menghilang begitu saja. Dunia di sekitar mereka mulai pecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan ini diikuti oleh ruang yang runtuh sepenuhnya. Pada saat itu, pandangan dan pikiran mereka tidak dipenuhi oleh keberadaan lain, yang ada hanya lautan api merah-merah yang tak berujung. Pesan yang disampaikan oleh energi mental mereka yang kuat kepadanya, adalah bahwa api ini telah menyerang tubuh mereka dan bahkan telah menyerang jiwanya. Di bawah nyala api ini, perlawanan fisik dan spiritual tingkat raja sama sekali tidak berguna, dan tidak memberikan sedikit pun perlawanan. Di tengah suara ledakan yang pecah, cahaya api yang memenuhi langit berkontraksi dan menyebar sepenuhnya dan ketujuh raja terbang ke kejauhan seperti 7 karung pecah, kepala, tubuh, dan keempat anggota badan mereka seluruhnya diselimuti oleh api emas merah, bahkan jiwa di dalam tubuh mereka tanpa ampun dibakar habis oleh api ini. 7 raja dengan gila-gilaan berguling-guling di tanah saat mereka meratap kesakitan, mereka akhirnya tahu mengapa sebenarnya Duke Han mengeluarkan jeritan yang begitu menyedihkan dan menyedihkan. Sensasi terbakar oleh api gagak emas seperti bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya yang memotong dan mencungkil setiap inci daging dan setiap saraf di tubuh mereka. Meskipun kekuatan mental mereka jauh lebih besar daripada orang normal, mereka hanya bisa menahannya selama beberapa tarikan napas sebelum mengharapkan kematian seketika. Serangan terakhir seorang raja ketika dia putus asa pada awalnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan, namun ketujuh raja ini hanya berteriak dan meratap,
dan tidak satu pun dari mereka yang melancarkan serangan dalam keputusasaan yang akan melepaskan seluruh kekuatan mereka, kekuatan yang mendalam. Karena jika mereka mencoba mengaktifkan energi mereka yang dalam, energi itu akan langsung terbakar. Adapun para ahli dari Istana Duke Huai yang sedang menunggu dalam bayang-bayang dan bersiap untuk bergegas maju untuk melindungi Duke Huai, mereka merasa tubuhnya terhenti, seluruh tubuhnya bergetar, dan tidak berani mengambil langkah maju. 10 napas kemudian, tangisan dan ratapan terhenti, permaisuri iblis kecil perlahan mengangkat tangannya dan dia dengan santai menekan api di telapak tangannya. Api gagak emas yang membakar tubuh ketujuh raja meledak pada saat yang sama dan menyebar menjadi pecahan api yang memenuhi langit. Mayat-mayat di dalam kebakaran itu juga mengikuti nasib pecahan api gagak emas yang terbang bebas itu, dan menghilang sepenuhnya. Duke Zong, Duke Han, 7 ahli dari Istana Duke Huai. Kesembilan orang ini meninggal secara mengenaskan di bawah tangan permaisuri setan kecil, dan mereka bahkan tidak dapat melakukan sedikit pun perlawanan, dan tidak ada satu pun dari mereka yang merupakan karakter sampingan acak. Mereka semua adalah 9 raja yang asli, teruji dan teruji. Bahkan di kota Kekaisaran Iblis, raja sama langkanya dengan bulu burung phoenix. Kematian raja manapun, bahkan salah satu dari level terendah, sudah cukup untuk membuat seluruh alam iblis ilusi menjadi kacau. Tapi hari ini, dalam sekejap mata, 9 raja, dan 8 dari raja ini bahkan adalah raja tahap pertengahan hingga akhir, semuanya mati secara mengenaskan di bawah tangan permaisuri iblis kecil. Keseluruhan proses tidak terdiri dari tabrakan yang mengguncang bumi atau ledakan yang mengguncang dunia. Permaisuri iblis kecil hanya melambaikan tangan mungilnya beberapa kali dan menyebabkan beberapa pancaran api muncul, dan 9 raja agung kini menjadi abu yang bertebaran di tiup angin. Prosesnya sangat sederhana seperti menginjak 9 semut kecil. Permaisuri ini berkata, tidak peduli siapa itu, jika mereka berani menghalangi atau menghalangiku, hanya satu nasib yang menunggu mereka. Kematian. Permaisuri iblis kecil perlahan berbalik. Dia memiliki wajah paling cantik di dunia, dan sosoknya jauh lebih rapuh dan halus dibandingkan kebanyakan gadis normal. Jika ada laki-laki yang melihat gadis seperti ini, dia pasti akan tertahan dan dia harus diliputi oleh keinginan yang kuat untuk melindungi dan memiliki gadis ini. Tapi tak seorang pun yang hadir saat ini berani menggunakan mata seperti itu untuk memandangnya lagi. Siapapun yang terpesona oleh tatapannya yang dingin dan acuh tak acuh akan merasakan seluruh tubuh mereka langsung menegang. Seolah-olah mereka diceburkan ke dalam es terdingin di dunia, dan bahkan darah mereka terasa seperti akan membeku sepenuhnya. Ini adalah semacam kekuatan penekan yang mengerikan yang belum pernah dialami sebelumnya dalam hidupnya. Mereka bahkan merasa jika permaisuri iblis kecil mau, dia bisa menggunakan kekuatan penekan ini sendirian untuk menghancurkan tubuh mereka menjadi potongan-potongan kecil. Selain perasaan tertekan yang berat, ada perasaan takut yang lebih berat lagi. Karena permaisuri iblis kecil terlalu kejam dalam tindakannya. Tidak, tindakannya terlalu jahat. 9 raja, masing-masing memiliki ketenaran dan status besar di alam iblis ilusi, dan Adipati Zong serta Adipati Han bahkan pernah menjadi anggota keluarga kerajaan iblis ilusi. Tapi dia menyerang mereka semua, tanpa peringatan apapun dan tanpa sedikit pun keraguan atau belas kasihan. Begitu dia bergerak, dia segera menghukum mati mereka. Sebelum mereka mati, ke-9 raja ini harus menderita sakit yang tak tertahankan, dan setelah mati, bahkan tidak ada sedikit pun abu yang tersisa. Dia sangat tegas dalam berurusan dengan adipati dan raja, bahwa tidak perlu membicarakan orang lain. Permaisuri iblis kecil yang sekarang tampaknya telah berubah menjadi dewa kematian yang menakutkan. Malaikat maut yang dengan satu sentuhan akan menghukum seseorang hingga mati. Pupil mata Duke Huai telah lama menyusut menjadi lubang-lubang kecil dan ketenangan yang dimilikinya sebelumnya telah sepenuhnya menyerah pada teror yang hina.
Kembalinya permaisuri yang tiba-tiba mungkin telah menyebabkan dia terkejut dan takjub, tapi itu tidak cukup untuk membuatnya merasa tidak berdaya. Karena bahkan jika dia menghadapi permaisuri iblis kecil, dia memiliki keuntungan luar biasa dalam kekuasaan. Tapi, setelah kejadian singkat ini rentang waktu tertentu, skenarionya telah sepenuhnya terbalik, dan dia menunjukkan kekuatan yang dimainkan seperti mimpi buruk di depan matanya. Dia selalu berpikir bahwa ayahnya, Adipati Ming, tidak ada tandingannya di bawah langit. Meskipun dia belum pernah melihat batas sebenarnya dari kekuatan Duke Ming, dia pasti bisa memastikan bahwa ayahnya pasti tidak bisa mengirim 7 raja tahap menengah hingga akhir ke kematian mereka dalam satu gerakan. Ini adalah kekuatan yang tidak seharusnya ada di dunia ini, kekuatan yang belum pernah muncul sebelumnya dalam sejarah alam iblis ilusi. Istana Adipati yang telah ikut campur bersama Adipati Huai menjadi sangat terperangah. Klan Helian, Qiyang, Jiufang, Nangong, Lin, Xiao dan Bai benar-benar kehilangan suara dan hanya tenggorokan mereka yang bergerak gelisah. Ketujuh leluhur keluarga yang mengesankan dan menakjubkan ini, benar-benar basah kuyup oleh keringat dingin dan beberapa dari mereka, bahkan kaki mereka mulai gemetar ketakutan. Bahkan istana Adipati dan keluarga penjaga yang telah mengabdi pada klan Kaisar Iblis telah terdiam sepenuhnya karena ketakutan, dan tidak ada yang berani bernapas. Adipati Zong meninggal, Adipati Han meninggal, dan 7 raja dimusnahkan dalam satu gerakan. Ini adalah pertunjukan pencegahan terberat dan paling menakutkan dalam sejarah seluruh alam iblis ilusi. Apa yang kamu tunggu? Cepat tangkap Duke Huai! Teriakan dingin permaisuri iblis kecil membangunkan ketiga tetua agung dari kebingungan mereka yang seperti mimpi, dan mereka sekali lagi bergegas menuju Duke Huai yang putus asa. Kali ini, meskipun banyak aura muncul di belakang Duke Huai, tidak ada yang bergegas ke depan Duke Huai untuk menghalangi jalan. Menjadi seorang raja adalah tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap praktisi mendalam. Setiap raja adalah hasil dari waktu, tenaga, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang dihabiskan untuk mencapai tujuan tersebut selain memiliki peluang yang hanya bisa diberikan dan tidak diminta. Setelah mencapai level ini, mereka berpikir bahwa tidak perlu lagi takut pada apapun, karena mereka telah mencapai puncak langit dan bumi dan tidak ada lagi yang dapat menghancurkan mereka. Tapi hari ini, dengan keterkejutan dan kengerian yang tak terbatas, mereka menemukan bahwa, di depan permaisuri iblis kecil, mereka sekecil debu, dan di depannya, praktis tidak ada perbedaan antara mereka dan bayi yang baru lahir. Mereka bisa mati, tetapi jika seorang raja mati, dia ingin mati dalam perjuangan yang putus asa dan pergi dengan cara yang menggemparkan dunia. Tapi 9 raja yang telah mati di tangan permaisuri iblis kecil, mereka telah meninggal dengan kematian yang sangat menyedihkan. Dengan 9 orang ini sebagai contoh utama, siapapun yang bergegas maju untuk melindungi Duke Huai juga akan menemui akhir yang sama. Jadi mengapa mereka rela menggunakan tubuh seorang raja yang telah memberi mereka kemuliaan seumur hidup untuk menanggung beban itu, hanya akan sia-sia jika dibakar. Duke Huai, serahkan dirimu tanpa perlawanan lebih lanjut. Di tengah penolakan teguran, pegangan mendalam dari ketiga tetua agung muncul dan mengunci erat Duke Huai, yang telah benar-benar kehilangan akalnya. 3 aliran energi petir yang kuat dengan kuat menutup pergerakan Duke Huai dari segala arah. Duke Huai tampaknya telah kehilangan seluruh keberaniannya dan dia hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung, dengan mata yang benar-benar kosong. Dia sebenarnya tidak melakukan perlawanan dan dia dengan mudah ditekan oleh Yun He yang bergerak maju. Adipati Huai. Di dalam istana Duke Huai, para adipati yang sebelumnya sangat sombong serta para ahli inti, semua pupil mereka melebar dan tubuh mereka menyusut kembali karena ketakutan. Mereka tak berdaya menyaksikan Duke Huai ditangkap oleh 3 tetua agung keluarga Yun namun tidak satu pun dari mereka yang berani maju.
Permaisuri iblis kecil membelakanginya, namun mereka semua merasa seperti ada pisau sedingin es yang menempel di lehernya, dan jika berani melakukan gerakan sembrono, mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Ayah kerajaan, selamatkan ayah kerajaanku. Cepat selamatkan ayah kerajaanku. Duke Huiye berteriak dengan suara serak saat bibirnya bergetar tak terkendali. Ayah kerajaan adalah kaisar baru dari alam iblis ilusi, kenapa kamu tidak melindunginya? Lindungi dia. Adipati Huiye berteriak dengan suara serak, tetapi jelas bahwa meskipun Adipati Huai memiliki kekuatan yang sangat besar dan ahli puncak yang tak terhitung jumlahnya yang berbondong-bondong ke sisinya, tidak ada satu pun dari mereka yang berani bergerak. Pada saat ini, permaisuri iblis kecil perlahan-lahan membalikkan tubuhnya dan tatapannya yang suram dan dingin tertuju pada Duke Huiye. Ahahaha. Pada saat itu, seolah-olah seekor ular berbisa telah menempel pada Duke Huiye, seluruh tubuhnya bergetar ketika tangisan tercekik yang dipenuhi rasa takut dan kekhawatiran keluar dari mulutnya. Dan dia bergegas mundur dengan cara yang paling tidak sedap dipandang, tersandung dirinya sendiri di sepanjang jalan. Jangan bunuh adipati ini, jangan bunuh adipati ini. Adipati ini tidak melakukan apapun, jangan bunuh adipati ini. Di bawah ketakutan menghadapi bahaya nyata bagi hidupnya, Huiye yang biasanya menganggap dirinya di atas orang lain memberikan penampilan yang tidak berbeda dari orang biasa yang takut akan nyawanya. Duke Huiye ini sebenarnya sangat ketakutan hingga dia kencing di celananya. Permaisuri iblis kecil mengalihkan pandangannya. Sampah semacam ini tidak layak ditangani olehnya secara pribadi. Hanya terus menatapnya saja sudah menodai matanya. Terlepas dari situasi yang ada, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk tertawa. Melihat Duke Huiye saat ini, tidak ada yang bisa merasakan sedikit pun rasa hormat padanya, yang ada hanya rasa kasihan dan penghinaan. Ekspresi para anggota istana Adipati Huai dipenuhi dengan rasa malu dan duka, sampai pada titik di mana bahkan ketika cairan tubuh kotor Adipati Huiye telah membentuk genangan di bawahnya, tidak ada seorang pun yang mendukungnya dari tanah. Yun He, Yun Jiang dan Yun Si bekerja sama dan dengan cepat mengunci energi mendalam dari Duke Huai, yang tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Yun He meraih Duke Huai dan menyeretnya ke depan permaisuri iblis kecil, membungkuk sambil berkata, Duke Huai telah ditangkap, aku mengundang permaisuri untuk menangani pelaku ini. Mengingat kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh permaisuri iblis kecil sejauh ini, membunuh Duke Huai semudah membalik pergelangan tangan mungilnya. Namun dia masih belum melakukan tindakan melawan Duke Huai dan malah ingin mereka menangkapnya. Jadi jelas bahwa dia belum menginginkan kematiannya. Dengan demikian, ketiga tetua agung hanya membelenggu energi mendalam Duke Huai, namun tidak berani menyakitinya. Pada saat itulah mata suram Duke Huai tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah yang sangat menyeramkan. Energinya yang dalam jelas telah terbelenggu tetapi tubuhnya tiba-tiba meledak dengan api iblis jatuh berwarna hitam pekat. Api iblis jatuh yang tiba-tiba menyala sangat mengamuk, dan mereka langsung menyebar hingga puluhan meter, meledakkan Yun He, Yun Jiang dan Yun Si, yang semuanya tidak siap, dan Duke Huai yang diliputi api iblis jatuh mengangkat kepalanya seperti binatang buas, dan dengan lolongan serak, dia merobek posisi Yun Che, Yun Qinghong dan Mu Yurou. Yun Qinghong sedang disembuhkan oleh energi yang dimasukkan Yun Che ke dalam tubuhnya dan saat dia terluka parah, dia tidak bisa sembarangan menggunakan energinya yang dalam. Mu Yurou juga sedang merawat luka-lukanya. Tindakan Duke Huai telah membuat semua orang lengah, permaisuri iblis kecil menyaksikan pelarian Duke Huai dengan mata sipit tapi dia tidak melakukan satu gerakan pun. Hati-hati, Mu Feiyan, Mu Yubai, Su Xiangnan, Yun Waitian dan yang lainnya semuanya memucat karena khawatir dan berteriak dengan suara serak. Tapi tidak ada yang mengira bahwa Duke Huai, yang jelas-jelas telah membelenggu kekuatannya, akan dapat langsung memecahkan kunci itu.
Bahkan jika mereka ingin membantu sekarang, itu sudah terlambat. Sejak saat pertama api iblis jatuh Duke Huai menyala, perubahan tak terlihat muncul di mata Yun Ce. Ketika Duke Huai tiba-tiba bergegas ke arah mereka, telapak tangan Yun Ce dengan tergesa-gesa menjauh dari tubuh Yun Qinghong, wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun rasa panik dan kehilangan. Honger muncul. Dengan Heaven's Meeting Sword di tangannya, dia mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang. Orang-orang lainnya hanya melihat bayangan kabur di depan mata mereka dan Yun Ce sudah pergi menemui Duke Huai. Kedua tangannya dengan erat menggenggam pedang raksasa berwarna merah terang itu saat api emas yang tebal dan hampir murni telah menyala sepanjang pedang itu. Mu Feiyan dan yang lainnya sangat khawatir, Duke Huai, dalam kegilaannya, jelas akan melepaskan seluruh kekuatannya. Kekuatan Raja tingkat 5 yang mengamuk bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh Yun Ce. Dalam bentrokan langsung, bahkan jika Yun Ce 10 kali lebih kuat, dia masih akan mati. Saat sosok Yun Ce muncul di depan Duke Huai, pupilnya membesar dengan ganas dan api iblis yang mengalir di sekujur tubuhnya membengkak hingga tingkat yang lebih besar. Dia berteriak dengan suara serak yang menunjukkan kegembiraan atau kesakitan, "Yun Ce, mati!" Alis Yun Ce terjepit dan tatapannya sedingin es. Heaven's Meeting Sword yang terbakar dengan api emas murni menyambut kekuatan Duke Huai karena dia tidak mundur sedikit pun dan masuk untuk tabrakan langsung, karena jika dia mencoba menghindarinya, dengan cara apapun, kekuatan Duke Huai mungkin saja merugikan Yun Qinghong dan Mu Yurou yang berada di belakangnya. Alam kelima dunia pembakaran gagak emas, pemusnahan emas.